Shalom teman-teman Youth GG Kanaan. Senang sekali kalau pada hari ini, hari Senin, kita bisa sama-sama kembali. Kita mau saat teduh bareng yuk. Nah teman-teman, kita hari ini akan kembali belajar tentang Yakub, yang bagaimana relasi dengan Esaunya bisa pulih di dalam anugerah Tuhan. Itulah sebabnya mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal yang ke-33. Mari kita memperhatikan Kejadian pasal yang ke-33, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Mari kita sama-sama memperhatikan Alkitab kita bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya lah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel serta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, sehingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini." Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, "Apakah maksudmu dengan sebuah pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapat kasih tuanku." Tetapi kata Esau, "Aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu." Tetapi kata Yakub, "Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya." Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. Kata Esau, "Baiklah, kita berangkat berjalan terus. Aku akan menyertai engkau." Nah teman-teman, perikop ini merupakan salah satu perikop yang sangat indah dan perikop yang sangat memberikan kepada kita satu rasa haru. Kenapa? Karena persetujuan antara Esau dengan Yakub akhirnya selesai juga di dalam bagian ini. Nah teman-teman, kita sama-sama dapat melihat sesungguhnya bagaimana damai itu adalah anugerah Tuhan. Mari kita pelajari bahwa damai itu adalah anugerah Tuhan. Kalau kita sama-sama ingat teman-teman, bagaimana posisi Esau yang waktu itu ditipu oleh Yakub, gondok, kesel. Dan bagaimana kita juga memposisikan diri kita kalau kita sebagai Yakub. Pasti kita juga merasa takut, bukan? Kalau misalkan kita punya musuh, kita punya orang yang kita telah sakiti, pasti kita merasa insecure, kita merasa terancam dengan mereka. Tetapi teman-teman, masalah yang ada di antara Esau dengan Yakub ini tidak diselesaikan dengan baik, bukan? Karena kemudian Yakub malah pergi. Nah, tetapi teman-teman, di dalam anugerah Tuhan, dengan perginya Yakub, kemarahan Esau pun menurun. Dengan menghilangnya Yakub, Esau pun jadi belajar menerima keadaan, dan Esau pun melepaskan semua rasa sakit hati yang Esau miliki terhadap Yakub. Itulah sebabnya bisa muncul pasal ke-33 ini teman-teman. Bayangkan kalau Esau masih sakit hati. Bayangkan kalau Esau masih geram, masih marah. Mungkin ketika Esau sedang melihat Yakub, Esau kejar dan Esau mau bunuh Yakub. Tapi teman-teman, di dalam perikop ini dikatakan tidak. Justru kita dapat melihat adanya satu anugerah yang Tuhan berikan,
baik untuk Esau maupun untuk Yakub, sehingga relasi persaudaraan mereka bisa kembali lagi pulih. Nah, itulah sebabnya teman-teman, hari ini kita mau belajar betul-betul bahwa damai itu adalah anugerah Tuhan. Nah, tapi bukan hanya sekedar memahami bahwa damai itu adalah anugerah Tuhan, marilah kita juga menjadi pencipta-pencipta kedamaian yang ada di dunia. Kalau kita adalah orang-orang yang disakiti, teman-teman, mari kita belajar untuk melepaskan pengampunan. Mari kita belajar untuk mengampuni masa lalu kita yang buruk. Kalau kita adalah orang-orang yang memiliki luka batin yang sangat banyak, mari kita belajar hari ini untuk kita meminta biar Allah Roh Kudus saja yang menolong setiap kita, supaya setiap luka batin yang kita miliki itu dipulihkan oleh Tuhan. Nah, teman-teman, kalau kita adalah orang-orang yang melukai sama seperti Yakub, mari kita belajar dengan rendah hati. Ayo kita minta maaf. Ayo kita sama-sama minta maaf, mohon ampun dari Tuhan. Dan kita minta maaf dengan orang-orang yang sudah kita lukai itu. Percayalah teman-teman, ketika Tuhan menyelamatkan kamu, menyelamatkan saya, menyelamatkan setiap kita, Tuhan juga ingin menjadikan engkau, saya, setiap kita sebagai duta-duta kedamaian yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah guys, itu tadi saat teduh kita untuk hari ini. Mari kita sama-sama belajar seperti Yakub dan juga Esau. Yakub yang mana dia belajar untuk mengakui kesalahannya, dan kita juga belajar dari Esau yang mana dia malah bukannya membenci tetapi malah mengampuni adiknya, yang bahkan kalau kita pun jadi Esau pasti kita kesel banget. Nah, mari dari mereka berdua kita sama-sama belajar untuk saling mengampuni dan juga saling mengakui kesalahan kita, agar kita juga bisa menyebarkan damai kepada orang lain, supaya kita dapat diampuni dan juga kita bisa mengampuni. Mari kita sama-sama menyatakannya dalam doa kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah bisa membuat hati seseorang dapat berubah. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk saat ini. Tuhan, kami masih kembali disadarkan untuk bagaimana kita harus mengampuni dan juga kita harus mengakui kesalahan kita, sama seperti Esau dan Yakub. Ajarkanlah kepada kami Tuhan, agar kami mau melepaskan kesalahan kami dan juga kami mau mengakui kesalahan yang telah kami perbuat. Terima kasih Tuhan, amin. Nah guys, jangan lupa besok kita akan ada saat teduh lagi nih di channel ini. Yuk, mari kita sama-sama bagikan materi saat teduh kita kepada yang lain, supaya semakin banyak orang yang mendapatkan berkat. Guys, kalian ada pergumulan, ada permasalahan, ataupun mau curhat tuh bisa tuh, langsung aja DM Instagram Youth GKI Kanaan ya. Oh ya guys, jangan lupa nih, setiap hari Sabtu kita ada Zoom fellowship bareng ya. Link Zoom-nya akan di-share di grup WA ataupun grup lain. Have a blessed day, Tuhan Yesus berkati. Oke guys, kembali lagi dalam obrolan santuy anak milenial. Dengan tema podcast yang akan kita bawakan yaitu setan. Tema kesukaan aku banget ini. Kok takut setan nggak? Serem kok, tetep kok, serem banget kok. Ceritain dong. Dikejar kok, dikejar-kejar. Bener kok. Di rumah kosong, aduh serem banget. Apakah iblis pernah dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya? Kita juga ada pertanyaan nih. Koko percaya nggak sih kayak tentang zodiak itu Virgo, Scorpio, terus yang kayak show gitu? Koko percaya nggak sih? Penting banget kita bangun relasi yang dekat sama Tuhan dan sama Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu dan kita bisa bedain yang mana suara Tuhan, yang mana suara iblis. Sebenarnya kan orang Tuhan sendiri kan bilangnya percayalah pada aku, begitu kan.